Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Wih, semangat sekali ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Di sini KM-nya siapa? Rijal, boleh? Sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing berdoa. Persilakan. Amin. Doa tidak akan pernah selesai. Baik. Di sini yang tidak hadir siapa? Uban. Uban kemana? Izin Izin kemana, Uban? ke Ke rumah sakit. Siapa yang sakit? rumah. Uban ya sakit. Oh, yaudah. Rapi juga, Bu. Rapi kemana? Dispen. Oh, dispen. Ini Rapi. Ada acara dispen. Ada rans, Bu, acara rans. Oh, Masya Allah. Sebelum ke pembelajaran hari ini, minggu kemarin kita belajar apa? Teks prosedur. Kalian masih ingat apa itu teks prosedur? Teks yang melanjutkan tentang Remodito. Oh, caranya. Iya kan? Ih. Langkah-langkah pembuatan Remodito kan? Iya. Terus strukturnya ada apa aja sih? Tujuan, alat bahan, langkah-langkah. Oh, masih ingat ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang teks laporan hasil observasi. Kalian pernah melakukan observasi nggak? Pernah. Objek yang diobservasi oleh kalian apa? Sampah. Sampah, kucing. Terus Regi apa? Regi? Kenapa ngantuk? Regi Hujan, ngantuk. Bu, Oh, hujan. Ada apa dengan hujan? Oh, diulang nih. Observasi pacar bisa nggak, Bu? Boleh, bisa. Apanya? Pacar yang diobservasi. Oh iya. Irfan ada. Nah, kalian kan udah melakukan observasi, pernah didokumentasikan bisa lewat teks tulisan gitu? Tidak, Bu. Tidak. Aja, Bu. Cuma di video aja atau gimana? Foto, Bu. Oh, di foto aja. Video. Ya, sayang banget ya, Palma itu bisa jadi ke dokumentasi. Aku dapat Facebook, Bu. Baik, Ibu akan berikan contoh dari teks laporan hasil observasi. Boleh. Gak apa-apa. Coba Ibu kasih waktu ya untuk kalian baca. 2 menit. Cukup? Cukup. Tolong baca. Ibu, ini kitanya observasi aja gitu. Iya, baca. Itu objeknya apa? Kucing. Kucing, iya. Sudah? Kalian udah baca? Sudah, Bu. Jadi, teks laporan hasil observasi itu apa? Teks yang melaporkan tentang hasil observasi. Terus, ada lagi? Mendeskripsikan, Bu, menggambarkan. Iya, betul. Ada lagi nggak? Menggambarkan suatu objek. Betul banget. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, peserta didik mampu memahami ciri-ciri struktur teks laporan hasil observasi dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan struktur teks laporan hasil observasi dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami informasi dalam teks laporan hasil observasi dengan tepat. Pengertian teks laporan hasil observasi. Rijal, boleh tolong bacakan? Pengertian teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah laporan beserta penjabaran umum tentang hasil dari pengamatan atau observasi yang dilakukan oleh penulisnya. Laporan hasil observasi berisi hasil kegiatan pengamatan yang didasarkan pada fakta dan data. Nah, jadi teks laporan hasil observasi itu adalah informasi tentang suatu objek yang diamati atau yang diteliti oleh si peneliti. Teks laporan hasil observasi ini berupa fakta dan data. Nah, fakta dan data itu diobservasi dengan secara mendalam supaya
data yang didapat itu fakta sesuai dengan kenyataannya. Paham? Struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama, boleh Wulan bacakan? Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum memuat tentang informasi dari hasil pengamatan yang sudah dilaksanakan. Nah, yang pertama yaitu pernyataan umum. Pernyataan umum, berarti pernyataan umum itu berisi tentang pernyataan umum. Nah, ya dari kata, betul, Pi. Pernyataan umum ini di dalamnya tuh ada kata merupakan atau adalah. Coba contoh kalian, mana yang termasuk ke dalam pernyataan umum? Ini paragraf 1. Iya, Kuncinya adalah Amalia. iya betul. Betul, Rijal. Baik, lanjut yang kedua, deskripsi bagian. Cici, boleh? Deskripsi bagian. Bagian ini memuat pemaparan hasil pengamatan yang lebih rinci. Bagian yang berisi mengenai objek atau bagian-bagian dari objek pengamatan. Iya, yang kedua deskripsi bagian, yaitu deskripsi yang berupa bagian-bagian. Nah, di dalamnya itu rinci, jadi jelas. Coba lihat. Di sini yang termasuk ke dalam deskripsi bagian itu yang mana? Yang paragraf kedua. Yang itu, Paragraf kedua. yang itu ya. Memiliki mata yang unik. Betul. Berarti paragraf berapa? Oh, 3, ya. Salah kamu. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa kan kita belajar, enggak apa-apa. Misalnya pada deskripsi bagian itu kalian mengambil hewan atau tumbuhan. Nah, di situ kalian di deskripsi bagian itu menjelaskan habitatnya seperti apa. Terus Habitatnya di mana? oh iya, habitatnya di mana. Terus ciri-cirinya, terus fisiknya seperti apa. Astagfirullah. Baik, lanjut yang ketiga, kesimpulan atau deskripsi manfaat. Boleh? Opi? Ya, Bu. Bagian ini memuat manfaat dan pengamatan terhadap objek. Ya, berarti yang ketiga kesimpulan atau deskripsi manfaat itu bagian yang berupa manfaat dari. Iya, coba kalian lihat contohnya. Di sini ada manfaatnya nggak? Ada, Bu. Paragraf ke? Terakhir. Iya. Paragraf terakhir. Misalnya pada deskripsi manfaat itu kalian ingin menganalisis, mengobservasi sebuah produk. Nah, di situ berisi di dalam deskripsi manfaat itu berisi kayak misalkan keunggulan produknya seperti apa sih, terus manfaat produknya, terus kelebihan produknya, kekurangan produknya, itu kalian bisa. Paham. Fungsi dan teks laporan hasil observasi. Boleh, Regi? Kelihatan? Fungsi teks laporan hasil observasi. Yang pertama, melaporkan kegiatan pengamatan. Yang kedua, memaparkan latar belakang penyusun peraturan, ketepatan atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Yang ketiga, sebagai media dokumentasi. Yang keempat, sebagai sumber informasi yang valid. Yang pertama, melaporkan kegiatan pengamatan. Nah, tadi yang kalian baca tuh, ini adalah contoh laporan kegiatan hasil observasi yang diobservasinya itu tentang kucing. Ya. Yang kedua, memaparkan latar belakang penyusunan peraturan, ketepatan atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Ya, misalkan sini, si peneliti tuh kenapa sih si kucing tuh harus diteliti atau latar belakang si peneliti mau meneliti si kucing, seperti itu. Yang ketiga, sebagai media dokumentasi. Nah, tadi yang kalian sebutkan, misalkan berupa ada video atau foto ya. Iya. Nah, ini juga termasuk dokumentasi. Iya. Yang keempat, sebagai sumber informasi yang valid. Berarti berupa fakta ya, sesuai dengan kenyataan. Ya. Terus. Kenapa Nyai? Nyai sakit? Enggak, Ibu. Oh enggak. Malam. Jangan begadang ya. Baik, kita lanjut ya. Yang terus ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ririn, boleh tolong bacakan? Yang pertama bersifat objektif, global, universal. Yang kedua, objek yang akan dibicarakan atau dibahas ialah objek tunggal. Yang ketiga, ditulis secara lengkap dan sempurna. Yang keempat,
Baik, terima kasih Ririn. Yang pertama, bersifat objektif, global, universal. Bersifat objektif, jadi bersifat menyeluruh, sesuai kenyataan. Misalnya kalian mengobservasi tentang manusia Rijal. Nah, kalian boleh sesuai dengan kenyataan Rijal. Ganteng, terus baik, iya, soleh, rajin membaca, calon ahli Udah. surga. Tapi sholat Jumat. Salat Jumat. Oke. Ya udah lanjut ya. Yang kedua, objek yang akan dibicarakan atau dibahas ialah objek tunggal. Jadi kalian hanya bisa mengobservasi itu cuma satu. Misalnya kalau kucing aja. Terus kalau misalkan dari tumbuhan, misalnya kalian mau observasi tentang Kelapa. kelapa atau mawar, bunga mawar gitu. Jadi tidak bisa lebih. Baik Rijal, perhatikan dulu ya. Yang ketiga, ditulis secara lengkap dan sempurna. Nah, dari contoh tadi kan ini lengkap dan sempurna ya. Ada penjelasannya, terus ada ciri-cirinya, terus ada habitatnya, terus ada manfaatnya, terus ada fisiknya. Ya, fisik. Terus yang keempat, ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Jadi bersifat kan tadi valid ya, sesuai dengan data, fakta. Yang kelima, informasi teks merupakan hasil peneliti yang terkini sudah terbukti kebenarannya. Jadi kalian mengobservasi itu sesuai dengan berupa informasi hasil penelitian terkini, jadi terbaru. Nah, terus ya terbukti kebenarannya, seperti itu. Nah, untuk tugas, bacalah teks laporan hasil observasi dengan saksama, kemudian tentukan ciri-ciri dari teks tersebut. Nah, nanti Ibu akan membagikan LKPD. Di sini ada berapa orang? 10. Berarti 3 kelompok. Cukup 3 kelompok ya? Nah, coba berhitung dari Regi. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. 1. 1. Baik, yang satu mana? ini. Iya, baik. 2, Muna. Oh, 3. 3 lah. 3, 1, 2, 3. 3. Udah cukup. Coba buka. Udah. Oh, udah. Nah, di sini kan kalian ada kelompok. Tulis misalkan kelompok 1, 2 atau 3. Terus kelas 10. Lalu kalian baca. Di sini kan ada teks laporan hasil observasinya. Ya, kalian baca. Setelah kalian baca, lalu kalian isi di sini. Paham? Paham. Ibu kasih waktu 7 menit. enggak, cukup. 5 menit cukup. Cukup, ya udah. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Oh, iya. Ngumpul, boleh ngumpul. Ngumpul, kan tugas kelompok. Ayo. Iya, Regi. Ayo, Muna. Kelompok aku mah udah sama aku. Oh, kok sendirian? Kelompok 2 mana? Iya. Kelompok 2-nya mana? Kelompok 2. Ini kelompok 3, Bu. Ayo, kelompok 3. Kelompok 2 mana? Ini aku. Kok sendiri? Itu ada Ririn sama Sri. Ririn nggak kumpul Ririn. Iya. Ayo. Ririn mau ngaca aja, Bu. Ririn. Oh iya. Ayo, kelompok 3 mana? Ini. Udah. Ibu aku mah udah. Ulan, kelompok berapa Ulan? 3. Kelompok 3, ayo Ulan kumpul sama kelompok 1. 1, itu 1 di belakang. Ayo. Ayo, jangan. Udah. Si Ayan nggak mau sekelompok, Bu. Ya, Bu. Ih, kok gitu nggak boleh. Ayo. Ya, Bu. Ayo, Ibu kasih waktu 5 menit ya. Udah, Bu. Udah. Udah selesai. Kumpulkan ya. Ya, Bu. Baik.
Bu. Baik, kumpulkan. Untuk hasilnya nanti kalian ambil ya ke kantor KM, tolong. Kantor mana Bu? Kantor Badan Bencana Bu? Kantor ibu atuh. Baik. Kantor poli. Nah, setelah kalian mempelajari teks laporan hasil observasi, kalian seneng nggak? Senang. Pelajaran apa yang kalian didapat nih? Jadi tahu bahwa kucing itu bisa menyusui Bu. Oh iya, terus? Kucing matanya punya dua. Oh iya. Jadi teks laporan hasil observasi itu apa? Tes yang menceritakan tentang Iya, strukturnya ada apa aja tadi? kucing. Pernyataan umum, deskripsi bagian, Kesimpulan. ya atau manfaat. Iya. Beda. Oh, Pak. Iya. Beda. Muna, boleh minta tolong Ibu? Mati, Bu. Iya, mati. Kok di situ yang nggak ada? Ini 12. Nah, baik. Untuk tugas di rumahnya yang pertama buat 4 kelompok ya. Yang kedua, pilihlah objek, bebas objeknya. Mau itu tumbuhan, hewan, budaya, sosial, manusia. Yang dapat diamati seperti hewan, tanaman, hewan lagi atau fenomena alam. Yang ketiga, catat semua hal yang kalian amati termasuk ciri-ciri fisik, perilaku atau perilaku yang terjadi dan faktor lainnya. Yang keempat, tentukan struktur dari teks laporan hasil observasi yang kalian amati. Paham? Paham. Nanti Bu bertanya di grup. Iya, boleh. Kalau ada pertanyaan boleh ya di grup yang ada ibunya. Ya. Iya, baik. Boleh karena udah bel ya? KM, Pagi. pimpin doa. Sebelum pulang, marilah kita berdoa dimulai. Amin. Amin. Doa cukup. Oke, untuk pembelajaran hari ini terima kasih ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.